Swastiastu. Baiklah semeton Hindu di seluruh Nusantara, tim Guru Loka Channel kali ini akan melanjutkan episode yang kedua dalam acara Entas-Entas di Kemuning Harjo, Lampung Tengah. Acara kali ini adalah munggah ke Tumpang Salu yang diawali dengan melalui upacara yaitu Caru Titi Mamah. Caru Titi Mamah ini sebagai jembatan untuk naik ke Tumpang Salu dalam acara pengaskaran. Tidur nih kan, kedulangan sebenarnya ngantuk. ya di depan. Setelah melalui proses yaitu munggah Tumpang Salu dengan diawali dengan Caru Titi Mamah, kali ini proses yaitu Masupati Kajang. Kajang merupakan salah satu sarana utama dalam acara entas-entas, di mana rurup kajang ini yang bermakna sebagai rurup atau kerap penyelamat para leluhur dari api neraka. Dalam Purana disampaikan bahwa dengan kajang kita akan bisa melalui api neraka. Maka dari itu, hari ini penggunaan huruf kajang sangatlah penting dalam acara entas-entas. Mutar jalan-jalan. Kajang merupakan guratan aksara suci atau suratan aksara yang berada di dalam tubuh manusia dari tunggal aksara, dwi aksara, tri aksara, panca aksara, dasa aksara, dan selanjutnya. Ini ketentuan kajang termuat dalam ajaran yaitu Lontar Aji Grigo. Asik lain terusing batin ngenyo mengatakan para leluhur Setelah kajang selesai di Pasupati, maka kajang akan dinaikkan ke dalam wadah sebagai rurup sawu-sawu yang nantinya akan diantar menuju setro. Kali ini adalah proses yaitu mediksa atau mepetik yang dimana dilakukan dalam acara pengaskaran. Pemberian diksa untuk menghilangkan sudra menjadi brahmana. Hal ini dilakukan karena sesuai dengan mantra yang dipakai dalam acara yaitu pengaskaran. Ini adalah salah satu acara Mamutru. Mamutru atau Mapitutur atau Mawungu ini disampaikan oleh pandita ataupun yang bertugas guna memberikan tuntunan jalan supaya mereka tidak terikat lagi dengan duniawi dan mereka bisa berjalan dengan baik di alam kesunyatan untuk mencapai surga maupun moksa. Inilah hal-hal yang paling sakral dalam acara ngaskara. Bapak Ibu sekalian, acara ini dilanjutkan dengan acara mendatangi, di mana mendatangi ini adalah membangunkan roh atau jiwa mereka
supaya tidak terikat di dalam duniawi, dan mereka menyadari bahwa duniawi atau dunia ini bukanlah tempat yang abadi. Tempat yang abadi adalah menyatunya, yaitu jiwa atman atau atman kita kepada ide Sang Yang Widi Wasa yang disebut dengan Kaulo Manunggaling Kang Gusti. Matikan lampunya. Selesai acara pengaskaran, maka dilanjutkan dengan acara nunas tirta penembak, ada yang disebut dengan tirta pemanah. Tirta pemanah ini adalah arti dari cita atau pikiran yang suci dan tulus ikhlas dalam mengentaskan para leluhur kita untuk mendapatkan jalan yang terang menuju alam kemoksaan. Manunggal wujo mangasaning Gusti ingkang murbera. Mentang langkat gendera kang kapindho. Muga kang dirayuh jumbuh. Kang pinuji dadi dalah kang sinedya dadya. Menika candraning rakyat Arjuna. Acara entas-entas juga diambil dari Bisma Purana, di mana kakek Bisma, kakek dari Pandawa, memohon kepada putu atau cucu kesayangannya itu Arjuna untuk membidikkan panahnya pada dirinya untuk mengakhiri hidupnya, karena itu adalah sebuah jalan dharma untuk sang kakek bisa menuju ke alam surga. Di situ kita bisa petik pelajaran dari sastra atau Weda, di mana dalam pancayatnya yang disebut dengan fitrayatnya, hendaknya keturunan yang harus melaksanakan sebagai utang bakti kepada para fitra atau leluhur. Di sini anak-anak dengan sangat gembira dan semangat sekali bisa mengentaskan atau mengangkat roh atau jiwa-jiwa leluhurnya untuk bisa disucikan ke alam surga. Kini saatnya adalah acara mendatangi, di mana mereka dengan antusias di pagi hari pukul 5 untuk melakukan tetani, yaitu menyambut datangnya pagi hari untuk mengusung kesi-kesi yang sudah disiapkan dalam wadah atau bade yang akan diusung ke setro untuk dibakar. Nampak pada saat ini beberapa dari mereka peserta entas-entas ini menyambut datangnya pagi dengan gembira. Mereka berbaur satu sama yang lain. Terkadang terlihat ada yang umat lain seperti umat muslim yang mengentaskan leluhurnya. Nampak dengan begitu bahagia keceriaan mereka. Dengan tabuhan khas tari kuda lumping yang berasal dari tanah Jawa, mereka antusias sekali, yaitu mengiringi gamelan yang ditabuh oleh truna-truni dari Simpang Jeruk, Padang Ratu. Penabuh dari truna-truni ini adalah umat Hindu Bali yang ikut memeriahkan acara entas-entas di Gunung Harjo. Bisa jadi ya Bil. Alon-alon.
saatnya tiba, yaitu para bapak-bapak untuk melakukan munggahan kesi-kesi pada wadah. Kesi-kesi ini adalah perawakan dari sawo, di mana kesi-kesi ini akan diantar dan diusung ke setro untuk selanjutnya dibakar, dijadikan arang dan dijadikan awu. Inilah prosesi dari ngawu atau ngaben. Kini tiba saatnya, yaitu pengusungan wadah yang berisi kesi-kesi yang senantiasa diikuti oleh seluruh peserta dalam pentas tas ini. Mereka sangat guyup dan mengikuti aturan-aturan yang disarankan oleh Ide Pandita Empu Nata Jelantik.
Ketika ada upacara pengurip-ngurip dan pasupati wadah, maka saat ini adalah acara pralina wadah, di mana setelah dipralina maka kesi-kesi siap diturunkan. Ini adalah pengawak atau kesi-kesi, di mana mereka adalah sawo yang ikut dalam acara entas-entas. Sebagai perlambangan dari sawo itu maka dipakai pengadak. Pengadak terbuat dari padang ilalang. Di sini Ida Pandita memercikan tirta pengelukatan sawo dan tirta pengentas serta disertai dengan tirta penembak. Maka setelah selesai dalam mempercikan tirta tersebut, maka kesi-kesi ini akan siap dibakar menjadi arang dan diabukan. Di sini Ida Pandita pun melakukan penembakan atau memanah dengan panah api sebagai simbolis, yaitu api pembakaran yang diperuntukkan membakar dari kesi-kesi atau panah tersebut. Selain Ida Pandita Empu, maka para keturunan ataupun peti sentana ikut membakar peti ini. Setelah pengawak tadi yang dimasukkan dalam peti sudah terbakar dan menjadi arang, maka butiran arang akan dipunguti oleh peti sentana atau anak cucunya, dimasukkan ke dalam piring yang terbuat dari tanah liat. Kemudian itu dilebur, dihancurkan menjadi abu. Inilah intisari daripada ngabu atau ngaben. Kalau di Hindu Jawa disebut entas-entas. Bapak Ibu, inilah proses pengawu atau menghancurkan menjadi abu. Saat ini juga proses kita di dalam memohon maaf atau melebur dosa-dosa kita kepada kedua orang tua kita yang selama ini sudah membesarkan kita dan bekerja keras untuk kehidupan kita. Maka dari itu layaknya lah kita sebagai peti sentana atau anak cucunya memohon maaf dan melebur dosa-dosa kita kepadanya. Semoga arwah dan atma beliau-beliau akan bisa menyatu kepada Idi Sang Hyang Widi Waso atau manunggaling Kaulo Pahlawan Gusti. Iki ora kok direkayasa utawa dikira-kira pancen mengkono perjalanan ning roh sang urip kang kundur maluhur marang kasedan jati yo nggih. Sing ati-ati anggo nggarap marang lawan bapa biung. Jaluk pangapura sarati iso njaluk pangapura yo nggih. Awet dina kang kepungkur eyang lawan bapa biung wis munggah marang kasuwargan jati yo nggih. Kabeh mau awet reka dayamu. Kabeh mau awet teko olah muanggonmu ngenahake marang bapa biungmu yo nggih. Muga-muga kabeh kasembah Putra dan putri yang telah dibesarkan, yang kini sudah menjadi tugas atau kewajiban sebagai peti sentana. Maka dari itu, ritual yang sangat sakral ini merupakan ritual utama dalam ngedeke pengati-ati. Kudu waspada kelawan eling aja nganti ninggalke adik-adik darmaning agama yo nggih. Mana lagi keluarganya mungkin di pojok sana, tolong mumpung kesempatan minta maaf
datengin, diuyak, dilebur dosamu. Karena hari ini Baiklah, semeton Hindu di seluruh Nusantara dimanapun berada saat ini, tim Guru Loka mengucapkan terima kasih telah menonton video episode kedua dalam acara Entas-Entas di Kemuning Harjo. Video ini dibuat sebagai dokumentasi serta pembelajaran buat anak cucu kita betapa pentingnya acara Entas-Entas sebagai penyucian dari para pitara leluhur kita untuk bisa kita candikan atau kita linggikan sebagai dewa yang pitara. Ikutin terus video-video selanjutnya dari tim Guru Loka Channel. Om Santi 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 Om.